Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini dalam anugerah Tuhan kita dapat berjumpa. Dan mari kita akan bersama-sama di hari ini merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema yang akan kita bahas adalah bagaimana menang tanpa terluka. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, di dalam hidup ini kita tidak akan pernah bisa menghindari apa yang namanya gesekan. Ada kalanya kita akan mengalami benturan dengan sesama kita. Amsal pasal 27 ayat yang ke-17 firman Tuhan sangat jelas berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Itu artinya ada kalanya Tuhan mengizinkan kita akan berada dalam sebuah titik. Kita mengalami gesekan, kita mengalami benturan dengan sesama kita. Dan saya menemukan masih banyak orang Kristen yang hatinya pahit, yang hatinya kecewa, terluka, bahkan mereka bertahun-tahun masih menyimpan dendam dan kepahitan. Saya mau katakan, jika hari ini Anda masih menyimpan kepahitan, hatimu terluka, maka itu tandanya Anda adalah orang-orang yang mengalami kekalahan. Secara rohani kita adalah orang-orang yang tidak mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Itu sebabnya ketika hari ini Anda mungkin sedang berada dalam kondisi hatimu pahit, saya berdoa, mari jadilah orang-orang Kristen yang mengalami kemenangan secara rohani. Bagaimana caranya kita bisa menang tapi tanpa terluka? Mari kita belajar dari kisah Yusuf. Kita tahu Yusuf di usia 17 tahun, ia dijual oleh kakak-kakaknya ke negeri Mesir menjadi budak. Bahkan di Mesir, ia kemudian mengalami proses yang luar biasa. Ia difitnah dan ia masuk penjara. Namun tidak ada yang pernah menyangka Yusuf akhirnya dipermuliakan Tuhan dan menjadi orang kedua di Mesir. Dan saya menemukan bagaimana karakter Yusuf ini luar biasa. Mari kita lihat Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Kalau kita membaca ayat ini, maka kita menemukan bagaimana Yusuf tidak membalas kejahatan kakak-kakaknya terhadap dirinya. Dan ia justru melepaskan apa yang namanya pengampunan. Saya yakin Yusuf adalah orang yang hatinya sangat luar biasa. Hati Yusuf ini sangat baik. Karena ia tidak pernah memiliki rasa dendam atau kebencian dengan kakak-kakaknya. Ia sadar bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya ini merupakan sebuah proses yang harus ia terima, yang ia harus jalani. Dan ketika ia mengalami perkara-perkara yang sangat tidak menyenangkan, yang sangat menyakitkan, kakak-kakaknya berbuat jahat terhadap dirinya, maka Yusuf ini mengampuni kakak-kakaknya. Inilah yang saya katakan menang tanpa terluka. Yusuf tidak pernah mengalami kepahitan. Yusuf tidak pernah mengalami apa yang namanya diikat oleh akar pahit, kebencian, kedendaman. Tetapi Yusuf melepaskan pengampunan. Jadi saudara, kalau Anda ingin mengalami kemenangan tanpa terluka, maka Anda harus melepaskan pengampunan. Kita lihat bagaimana Yesus ketika di atas kayu salib. Seandainya Yesus dengan kuasanya, ia lalu membalas semua perilaku perbuatan para prajurit Romawi dan orang-orang yang telah menyalibkan dia. Tentu ini akan sangat mudah Yesus bisa melakukannya. Namun seandainya Yesus berbuat demikian, maka Yesus tentu tidak akan diperkenan oleh Bapa. Tapi ketika Yesus di atas kayu salib, ia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah yang saya katakan,
kemenangan tanpa terluka. Bagi orang-orang dunia mungkin kita ini dianggap bodoh. Bagi orang-orang dunia kita ini dianggap orang-orang yang kalah. Tetapi saya mau berkata, di dalam Kristus kita ini adalah orang-orang yang menang. Karena kita tidak menyimpan kepahitan. Bahkan kita bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan kita melepaskan pengampunan kepada musuh kita. Kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Inilah menang tanpa terluka. Jadi jika hari ini Anda ingin dilepaskan dari kepahitan, Anda ingin bebas dari apa yang namanya kebencian, mari hari ini lepaskanlah pengampunan. Dan ketika engkau melepaskan pengampunan, Roh Kudus akan memberikan damai sejahtera dalam hatimu. Ada kelegaan, ada sukacita, ada damai yang Ia berikan. Dan itulah tanda bagaimana engkau menang atas segala sesuatu. Engkau menang atas apa yang sedang kau alami. Dan itulah tanda bagaimana engkau adalah orang-orang yang menang tanpa terluka. Hatimu telah dibebaskan dari akar kepahitan. Hatimu dilepaskan dari kebencian. Dan hatimu penuh dengan damai sejahtera. Puji Tuhan. Jadilah orang-orang Kristen yang mengalami kemenangan tanpa terluka. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Shalom.